Jika di video sebelumnya kita sudah membahas secara teori mengapa DTL ini muncul, di video kali ini kita masuk ke contoh kasusnya, bagaimana perlakuan akuntansi untuk deferred tax liability. Nah, deferred tax liability atau dalam PSAK disebut sebagai liabilitas pajak tangguhan, ini merupakan jumlah PPh terutang di masa depan akibat adanya perbedaan yang temporer. Maka adanya DTL ini akan meningkatkan jumlah utang pajak. DTL itu jangka waktunya bisa lebih dari 1 tahun karena perbedaan temporer. Misalnya penyusutan, nah ini kan bisa lebih dari 1 tahun. Oleh karena itu, DTL ini ketika dilaporkan, maka dia dilaporkan sebagai bagian dari non-current liability. Nah, kemudian kalau kita bicara DTL, maka kita tidak bisa lepas dari beban pajak atau income tax expense. Nah, income tax expense ini memiliki dua komponen, yaitu current tax expense, yaitu jumlah income tax payable, dan juga deferred tax expense yang merupakan kenaikan DTL dari periode sebelumnya. Nah, kita kembali ke contoh yang Chelsea di video pertama terkait dengan akuntansi untuk pajak penghasilan. Jadi, tahun 2019 ini Chelsea memiliki income tax expense, yaitu beban pajak yang seharusnya diakui itu adalah 28.000. Tetapi income tax payable-nya hanya 16.000, selisihnya ini adalah 12.000. Di sini ini muncul yang namanya DTL. Kenapa muncul DTL? Karena ya beban pajak yang seharusnya dibayar itu lebih besar dari yang sesungguhnya dibayar. Maka ini muncul DTL. Nah, kemudian tahun 2020 kebalikannya. Apabila tahun 2019 ini tidak ada dan hanya ada tahun 2020, maka kita mengakui adanya DTA. Tetapi karena tahun 2019 kita mengakui adanya DTL, maka 8.000 ini menjadi pengurangnya dari DTL. Demikian juga untuk tahun 2021 ada 4.000, maka 4.000 ini menjadi pengurangnya dari DTL tahun 2019. Jadi apabila sebelumnya sudah ada DTL, kemudian muncul DTA, itu tidak bisa dalam transaksi yang sama. Maka DTA ini akan mengurangi DTL. Demikian pula sebaliknya. Contoh berikutnya, ini ada suatu perusahaan yang dia memiliki peralatan. Peralatan ini dibeli harganya 700.000. Berdasarkan catatan akuntansi, depresiasinya adalah 25.000 per tahun. Tetapi berdasarkan peraturan perpajakan itu macam-macam. Jadi menggunakan saldo menurun ganda gitu ya, 40.000 di tahun pertama, 30.000 di tahun kedua, dan seterusnya. Nah, laba akuntansinya itu dianggap tetap 100.000 dari tahun pertama hingga tahun keempat. Nah, yang diminta bagaimanakah perlakuan akuntansi apabila ada perbedaan depresiasi. Maka pertama kita hitung dulu berapakah pre-tax. Pertama kita hitung dulu berapakah pre-tax income-nya. Kita tahu bahwa profitnya, laba akuntansinya adalah 100.000. Depresiasi per buku adalah 25.000 untuk masing-masing tahun. Maka pre-tax income-nya adalah 75.000. Seandainya perpajakan itu rate-nya adalah 30% untuk PPh, maka tax-nya itu kan 22.500 berdasarkan catatan buku. Tetapi berdasarkan aturan perpajakan, profitnya tetap 100.000, tetapi depresiasinya itu berbeda-beda. Maka hal ini akan mengakibatkan adanya taxable income yang berbeda-beda. Di tahun pertama, taxable income-nya 60.000 lebih rendah daripada 75.000. Maka pajak yang dibayarkan itu 18.000 lebih rendah daripada 22.500. Maka ini muncul yang namanya DTL. Di tahun kedua, situasinya kebalikan gitu ya. Jadi pre-tax income-nya sekarang lebih tinggi daripada taxable income, maka pajak yang dibayarkan itu di tahun kedua masih sama dengan tahun pertama, di mana pre-tax income-nya 75.000 lebih tinggi daripada taxable income, maka ini akan menambah saldo DTL dari tahun pertama.
Tetapi di tahun ketiga dan keempat bisa dilihat bahwa pre-tax income itu sekarang lebih rendah daripada taxable income. Pajak yang seharusnya dibayar 22.500, kenyataannya yang dibayarkan adalah 24.000. Kalau seandainya tahun pertama dan tahun kedua ini tidak ada, maka ini adalah DTA, Deferred Tax Asset. Tetapi karena ada, maka selisih ini akan mengurangi DTL pada periode sebelumnya. Nah, maka bagaimana kita menyesuaikan atau mengakui adanya DTL? Maka di tahun pertama kita debitkan income tax expense sebesar 22.500, maka beban ini adalah sebesar catatan akuntansi. Kemudian deferred tax liability kita kreditkan sebesar 4.500, selisih antara pajak yang seharusnya dibayar 22.500 dengan pajak yang sesungguhnya dibayar 18.000, kemudian kita kreditkan ke income tax payable sebesar 18.000. Di tahun kedua sama, kita debitkan income tax expense 22.500, kita kreditkan deferred tax liabilities dan juga kita kreditkan income tax payable yang 21.000. Nah, di tahun ketiga income tax expense-nya tetap 22.500, tetapi kita debitkan DTL 1.500. Kenapa? Karena pajak yang dibayarkan itu lebih tinggi dari yang seharusnya dibayar. Nah, di tahun keempat sama, jadi DTL-nya didebitkan sebesar 4.500. Nah, dalam kasus ini itu selisihnya adalah 0. Tetapi seandainya cukup jelas ya sampai sini, kita lanjutkan ke contoh yang lain. Nah, contoh yang ketiga, dia ada Chelsea yang dia melapor. Contoh yang ketiga, Chelsea ini melaporkan account receivable 30.000 berdasarkan IFRS, padahal receivable ini tidak bisa diakui berdasarkan aturan perpajakan. Dengan demikian, maka akan muncul DTL. Kenapa kok DTL? Nah, kita runtut dulu mengapa account receivable ini muncul. Account receivable itu bisa muncul karena pemberian jasa atau service, atau loh, kok bisa tiba-tiba jadi DTL? Kita runtut dulu bagaimana account receivable ini muncul. Account receivable itu bisa muncul akibat adanya penjualan barang dagang secara kredit atau pemberian jasa secara kredit. Kalau ada penjualan secara kredit, maka kita akan meningkatkan sales. Maka berdasarkan catatan akuntansi, salesnya itu lebih tinggi daripada catatan pajak. Dengan demikian laba akuntansi itu akan lebih tinggi daripada laba kena pajak. Dengan demikian pajak yang seharusnya dibayar itu lebih tinggi daripada pajak yang dibayar. Oleh karena itu muncul DTL. Apabila tax rate-nya 40%, maka DTL yang muncul itu adalah 12.000. Nah, apabila account receivable yang 30.000 ini kita akui di pencatatan akuntansi tahun 2019 dan tidak di tahun-tahun berikutnya, tetapi oleh pajak itu diakui tahun 2020 dan tahun 2021. 20.000 untuk tahun 2020 dan 10.000 untuk tahun 2021. Ini yang disebut sebagai future taxable amounts gitu ya. Di mana pada tahun 2019 itu pre-tax income-nya lebih tinggi daripada taxable income, tetapi berikutnya taxable income-nya itu yang lebih tinggi daripada pre-tax financial income. Maka kita tahu bahwa income tax expense-nya anggap saja 28.000
begitu, maka income tax payable-nya adalah 16.000. Sampai sini penjelasan tentang DTL, semoga cukup jelas. Kalau belum jelas boleh diputar lagi videonya, silahkan dibaca lagi di buku, dan nanti di akhir-akhir video yang terkait dengan series akuntansi untuk pajak penghasilan, kita lihat contoh yang lebih komprehensif. Di video berikutnya kita bahas tentang deferred tax asset.